Saudaraku, kehidupan tak pernah menampilkan satu warna. Tawa dan air mata beriringan sepanjang perjalanan. Kita pernah lelah menanggung duka. Kita pun tak pernah puas menabung suka. Tawa hari ini tak terpisahkan dari tangis yang kemarin, demikian pula sebaliknya. Memori yang tersimpan dengan baik, layaknya tunggu peringatan di hati bahwa Tuhan tetap memelihara kita dengan setia ketika melewati masa sulit maupun masa gemilang. Kita sedang terus berjalan, kita sudah melaluinya dan belum berhenti melakukannya. Dan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Di hari yang ke-365 tahun ini, kita menjadi saksi mata dari karya pemeliharaan Tuhan. Sebelum beranjak ke tahun yang baru, mari beribadah kepada Tuhan dalam hormat, pujian, dan penyembahan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebaktian kunci tahun saat ini yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Martelda Oyewila Koreta Opan STH selaku Ketua Majelis di Istana Kasih Telangkap. Untuk menyambut pelayan dan majelis, jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri dan kita sama-sama muliakan nama Tuhan dari nyanyian jemaat 242 baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Muliakan Allah Bapa dan seterusnya. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudariku sekalian. Dan silakan.
Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Misbah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pertama Samuel pasal 7 ayat 12. Demikianlah nats pembimbing kita. Kita muliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 58 bait yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih, entah sudah berapa kali kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Sesering apapun kita melakukannya, sesering itu pula kecewanya Tuhan atas kita. Namun Tuhan tidak pernah bosan mendengar doa kita. Jika hari ini Tuhan mengizinkan kita tetap ada, maka datanglah kepadanya dalam kerendahan hati. Sampaikanlah pengakuan akan dosa yang kita lakukan. Jangan memandang rendah kemurahannya. Berdoalah agar Roh Kudus memulihkan hati kita. Dengan tenang, mari kita menghadapnya di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami membuka hati kami untuk jujur dan mengaku kepadamu bahwa banyak kali kami memohon pengampunan terhadap dosa yang kami perbuat, tetapi sejalan dengan itu kami terus melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk lagi dari apa yang sudah kami lakukan dan yang sudah kami akui di hadapan-Mu. Karena itu selidikilah hati dan pikir kami. Temukanlah kiranya jikalau Engkau melihat dan mendapati kami berbuat salah, ampunilah kami. Perkenankanlah kiranya kasih-Mu itu terus menyelimuti kami siang dan malam, supaya dengan demikian kasih yang Engkau anugerahkan menuntun kami untuk mengerti arti kedatangan-Mu, arti kehadiran-Mu di dalam hidup kami, agar kami terus membaharui hati dan pikir kami yang diwujud nyatakan di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, supaya dengan demikian yang kami lakukan mendatangkan sukacita. Dengar dan sambut kami di dalam pengakuan kami masing-masing pribadi yang telah menyakiti Engkau ya Bapa dengan perilaku yang nyata terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, menantu, cucu, sanak saudara, keluarga. Ampunilah kami. Biarlah kami juga belajar dari kasih dan pengampunan-Mu, agar kami mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku.
maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang dengan sungguh mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam puji-pujian yang terpilih untuk kita pada saat ini dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur.
Tuhan yang terkasih, telah tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode dari pertama Samuel pasal 7 ayat 5 hingga ayat yang ke-14 dengan tema sampai di sini Tuhan menolong kita. Pertama Samuel pasal 7 ayat 5 hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di dalam persekutuan kami saat ini dalam kebaktian kunci tahun di tahun 2022 saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan sabda kebenaran. Namun sebelum kami buka membaca serta merenungkannya bersama-sama Bapa, kami mohon kepadamu, mari Bapa Engkau berkati kami, kuasai kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan terlebih daripada itu Tuhan, mampukan kami agar kami boleh mampu melakukan kebenaran firman-Mu saat ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ibu pelayan yang telah siap memberitakan kebenaran firman-Mu, berkatilah hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Ayatnya yang kelima. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pulang kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat, dan orang Israel menyebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Allah dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.
saudara semua dan anak-anak yang terkasih yang ada di luar salon, terdengar juga baik, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bersahabat dengan cuaca. Tanggal 25 kemarin cuacanya hujan, tidak ada yang bersahabat. Karena itu tidak ada yang dekat. Tanggal 25 kursi-kursi kosong terlalu banyak. Yang hadir hanya 46 orang. Hari ini puji Tuhan, kita tidak bisa lagi menghitung ada berapa banyak sekarang. Karena kalau menghitung sebentar dia akan tidak bertugas lagi. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita berperan sebagai satu-satunya orang yang bisa membuat keputusan, lalu kita diam-diam saja, apa reaksi dari orang-orang yang datang dan minta tolong? Saya membayangkan kalau itu tohuk untuk orang rote bahaya. Mau di mana-mana tempat tidak bisa, kalau dia pemegang kunci. Mau datang di atuin amaf susah. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa memutuskan bahwa ini acara jalan atau tidak jalan. Sekalipun bukan dia yang melahirkan, tetapi dia punya hak penuh. Itu kalau terjadi dalam kehidupan, saya bisa membayangkan bagaimana orang yang sementara berjuang, dia berusaha sedemikian rupa untuk mendapati jawaban. Iya, silahkan jalan, sudah itu aja. Yang dilakukan adalah bagaimana caranya ambil hati daripada atuin amaf, bagaimana bicara muka dan tohu padahal dia sudah muka, menyenangkan hati orang tua supaya dia bisa mendapati sesuatu. Sekarang lagi musim-musimnya kembang api, musim balon, dan karena itu kalau anak-anak yang terlalu senang untuk dapat balon tapi tiba-tiba orang tua kasih putus itu balon, kasih picah itu balon, apa yang terjadi? Marah, jengkel, sering mau omong dengan orang tua. Padahal sudah tahu bahwa itu tidak benar. Yang berhak untuk membuat keputusan itu hanya orang tua. Mau di mana-mana juga tetap akan datang di orang tua. Dalam posisi seperti itu kadang-kadang kita salah membuat keputusan. Dan pada akhirnya kita akan bilang mau di mana-mana juga tetap kembali. Mau jalan di mana silahkan jalan, tetap akan datang kembali di beta. Kita lupa bahwa jikalau kita penentu, kita yang bisa memutuskan semua bisa berjalan, maka kita harus tahu memberi yang paling baik. Karena itu mari kita belajar bersama dari firman Tuhan hari ini. Orang Israel, mereka ada di bawah kekuasaan orang Filistin. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Mereka tidak memiliki power untuk bisa bertahan. Kenapa? Karena di Filistin itu ada 5 raja dengan kekuasaannya masing-masing. Mereka bisa melakukan apa saja terhadap bangsa Israel. Karena apa? Kewenangan penuh ada pada mereka. Mau lakukan apa saja silahkan, mau ambil apa saja silahkan. Bahkan tabut perjanjian Tuhan itu pun diambil oleh orang Filistin. Mereka kasih masuk di tempat mereka menaruh Baal mereka namanya Dagon. Ketika mereka taruh di situ tabut perjanjian, bangun pagi yang mereka lihat Dagon jatuh. Ini masih biasa-biasa saja. Yang berikut
jatuh, tapi tangan putus, kepala putus. Mereka merasa bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres, dan karena itu lebih baik itu tabut perjanjian kasih kembali, jangan ditahan di sini. Mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki power, kekuatan yang luar biasa, akhirnya menyerah dan sadar bahwa Allahnya orang Israel ini luar biasa. Selama 20 tahun ketika tabut perjanjian itu sudah ada di tengah-tengah umat Israel, mereka memohon, meminta pertolongan karena tidak ada jalan yang lain selain menyerahkan di Tuhan. Orang Filistin telah mengakui kekuasaan dari Allah orang Israel, dan karena itu mereka mulai sadar, mulai tahu, mulai mengerti bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain, hanya satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kita. Karena itu yang mereka lakukan adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Samuel. Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Samuel minta untuk berkumpul semua supaya berdoa. Ketika mereka berkumpul, yang mereka lakukan adalah menimba air, mencurahkan di hadapan Tuhan sebagai tanda pembasuhan diri. Basuh ini diri, basuh ini hati, ini pikir bahwa sudah berdosa, dan karena itu mau bersih di mata Tuhan. Yang berikut mereka lakukan adalah berpuasa. Hal kedua yang mereka lakukan adalah berpuasa. Setelah mereka berpuasa, ada dalam satu pengakuan yang dikatakan di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Ada dalam satu kesadaran penuh bahwa telah berdosa kepada Tuhan. Kenapa berdosa kepada Tuhan? Bahwa selama masa mereka ada di bawah penindasan orang Filistin, mereka tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan, hanya mengandalkan Baal, hanya mengandalkan Dagon, dewa-dewa yang memberi kekuatan kepada mereka. Tidak lagi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan ini diri, menyerahkan ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada di sana. Setelah melihat bahwa orang-orang Israel ini mulai berkumpul, orang Filistin mulai melihat peluang. Mereka melihat peluang bahwa ini sudah kumpul semua, ini kita pilih satu kali saja, rusak. Ternyata ketika mereka atur strategi untuk menyerang bangsa Israel, apa yang mereka dapati di sana? Mereka tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Samuel, yaitu dia berdoa. Setelah dia menuntut bangsa Israel untuk membuat pengakuan, mereka berdoa kepada Tuhan dan juga memberikan persembahan nasab, mengikat perjanjian dengan Tuhan supaya Tuhan menolong dan melepaskan mereka. Terbukti bahwa ada guntur, terdengar bunyi gemuruh yang membuat orang Filistin itu gentar. Mereka lari tercerai-berai. Tidak lagi satu posisi, mereka tidak lagi ada pada barisan, tetapi sudah mulai terpisah satu dengan yang lain. Dan karena terpisah, maka orang Israel bisa menyerang dan mengalahkan orang Filistin. Lalu tanda kemenangan itu mereka buat dengan mendirikan sebuah batu, lalu menyatakan di sana bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pernyataan itu menjadi pernyataan iman bahwa hanya karena Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyertai mereka, maka mereka bisa melewati semua. Tidak punya apa-apa, tetapi hanya karena Tuhan, maka mereka bisa
untuk hidup. Kemudian yang terjadi adalah semua yang dirampas itu diambil kembali. Setelah mereka berikan tugu sebagai tanda bahwa Tuhan telah menolong, apa yang menjadi milik mereka itu diambil kembali. Dan ternyata setelah semua itu terjadi, ada kedamaian yang tercipta di antara mereka. Bapak, Mama, Saudara, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di penghujung tahun ini kita merenungkan kasih Tuhan itu tidak terbatas. Ada saat dimana kita cari Tuhan dengan berdoa, memuji Tuhan dengan pujian, atau memberikan kesaksian tentang Tuhan yang luar biasa yang menyertai, membimbing, menuntun. Tetapi ada saat di mana kita juga berlaku sama seperti orang Israel, bahwa kita tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli sama sekali dengan apa yang Tuhan buat dalam kita hidup. Ketika Tuhan datang berjumpa dengan kita dalam puji-pujian, di dalam ibadah, karena di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan ada, kita tidak ada. Berapa kali kita terlibat dalam ibadah rumah tangga selama 1 tahun ini? Berapa kali kita datang di dalam gereja untuk beribadah bersama-sama selama 1 tahun ini? Berapa kali kita berdoa bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak di dalam rumah? Jikalau kita mau hitung, jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan kumpul keluarga, dibanding dengan lihat sapi, lihat sawah, lihat kebun, lihat tetangga, duduk baca cerita. Waktunya lebih banyak jika dibandingkan dengan kita mencari Tuhan. Walau demikian, Tuhan tidak pernah kesepian. Sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka dipilih oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang memilih, bukan mereka yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih mereka. Dan karena itu sekalipun mereka melakukan sesuatu yang salah, Tuhan tetap ada untuk menyertai. Tuhan tetap ada untuk menolong. Karena itu yang perlu kita lakukan di penghujung tahun ini. Lakukanlah seperti firman, bahwa kita pun ada dalam satu pengakuan bahwa kita berdosa kepada Tuhan. Kita selama 1 tahun ini tidak pernah sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Ada saat di mana kita setia, tetapi ada saat di mana kita tidak setia. Ada saat di mana kita menangis dan meminta pertolongan Tuhan, tetapi ketika Tuhan sudah menolong kita, kita lalu lupa. Saya membayangkan kalau ada orang tua yang sudah tolong anaknya, sudah bantu anaknya, dan dia sudah berhasil. Lalu kalau ini anak macam-macam, apa yang dilakukan oleh orang tua? Apa yang dikatakan oleh orang tua? Karena beta belum berhasil, karena itu macam-macam ya beta. Because keluar uang terlalu banyak, dan karena itu jangan pernah macam-macam ya beta. Jika Tuhan memperhitungkan semua yang sudah Dia buat untuk kita, seperti apa kita hidup? Pernah aku ada di antara kita yang selama 1 hari kadang-kadang dia bernapas putus sejam, asyik itu berada lagi. Ada kok? Ada yang begitu, Bapak Mama? Ada. Siapa? Coba angkat tangan, bisa lihat dari sini. Napas putus 1 jam, kemudian baru hidup lagi.
bapak takene, hanya bapak takene sah. Masa itu 7 tahun di sini belum pernah dengar. Tidak pernah ada orang yang ketika dia berjalan dan dia bekerja, tiba-tiba dia napas putus 1 jam baru dia hidup lagi. Mati setengah iya. Berteriak minta tolong, 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 itu iya. Siapa yang pernah tolong? Pernahkah manusia sesama kita tolong kita kemudian dia tidak memperhitungkan itu? Ini hari dia habis tolong, dia akan ikuti apa yang sudah dia lakukan. Untuk beta tolong seluruh, untuk membantu seluruh. Kalau sudah tertolong hidup sejadi apa? Memperhitungkan segala sesuatu yang kita buat. Jika Tuhan memperhitungkan itu untuk kita hidup, seperti apa kita? Berapa kali kita gagal terhitung mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan sekarang? Berapa kali kita gagal? Tetapi kita masih hidup. Berapa kali kita sakit tetapi kita masih diberikan kehidupan? Berapa kali kita berduka tetapi kita masih diberikan kehidupan? Hitunglah itu satu persatu. Kasih sayang Tuhan tidak pernah habis. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Dan karena itu lakukanlah seperti apa yang diperbuat. Buatlah pengakuan, Tuhan, beta berdosa ya Tuhan. Selama 1 tahun ini gereja hanya 1 kali sah, yaitu di tanggal 31 Desember ini hari ini datang ini Tuhan. Ampuni kami semeta supaya mulai dari tanggal 1 Januari 2023 itu beta mulai hitung setidaknya 2 kali beta masuk gereja. Berdoa untuk minta ampun Tuhan, beta minta ampun Tuhan. Selama 1 tahun ini beta tua tiup nafiri, diaken tiup nafiri, beta sudah pernah pergi. Tapi orang sudah undang beta untuk pergi pesta juga pergi. Buatlah pengakuan itu secara terus-menerus bahwa kita berdosa. Tuhan, beta minta ampun, mohon maaf Tuhan. Ketika beta berhasil, beta lupa buang Tuhan. Yang menjadi milik Tuhan, beta sudah pernah kasih lah, beta tahan Tuhan pemilik. Padahal Tuhan hanya minta 1 sama be ame juga. Ampuni sampai Tuhan supaya mulai di tanggal 1 Januari 2023 beta mulai berubah untuk Tuhan pemilik beta kasih, be pemilik Tuhan berkati. Tuhan, ampuni beta berdosa ini Tuhan. Tuhan bilang bahwa kasih maaf orang jangan sampai matahari terbenam. Mas sampai dari sekarang tanggal 31 Desember cukup tunggu pada ini Tuhan. Minta ampun dulu, minta maaf Tuhan. Setiap hari kita pegang Alkitab tetapi kita ada simpan dendam terhadap kita bapa, bepu mama, bepu kakak, bepu adik, bepu saudara. Yang kita belum bisa ada damai sejahtera. Ampuni semita Tuhan. Bilang seperti itu kepada Tuhan. Bernasihatlah, berjanjilah kepada Tuhan. Ikatlah perjanjian dengan Tuhan bahwa kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih menolong kita, maka kita harus berubah. Ya mereka pesan apa? Kami mau pergi berperang di sana, tetapi berdoalah kepada Tuhan supaya kami bisa menang melawan itu orang Filistin. Kalau Bapak bekerja, Mama berdoa kasih kita supaya beta bekerja, beta selamat, beta pulang, beta bisa bawa hasil. Jangan Bapak bekerja temam tua tidur terus, pulang juga belum ada makanan, tidur, sore ada bangun. Orang lain, mama-mama yang lain ada bikin beda di samping rumah temam tua tidur sah. Tunggu kapan ke suami datang bawa uang. Tidak apa-apa. Apa yang mau kita terima dari Tuhan? Kita bilang kita mau pergi, perhatikan ini sanak saudara keluarga. Pergi sontak pulang-pulang, di sontak jalan pulang.
setengah. Di Pumata bukan hanya 4, 6, jadi akhirnya dia salah masuk rumah. Dia sentahu di penjalan pulang di rumah di mana, jadi orang lain yang tuntun kau tunjuk di rumah. Ini bahaya. Rumah sendiri susah tahu, orang lain yang datang antar kau pulang di rumah, ini bahaya ini. Hari ini tanggal 31 kita mau lihat berapa banyak orang yang nanti besok diantar di rumah. Kita mau hitung berapa banyak bapak-bapak yang nanti diantar atau anak muda yang nanti besok pagi ketok pintu, tante kami datang antar ini, bapak, mama, ini bisa-bisa lah, jadi kami ada datang antar. Disambut dengan air satu ember, karena belum sikat gigi, belum mandi, disambut memang sendiri dengan air. Yang seperti itu berbuatlah sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel, mengaku bahwa kita salah di mata Tuhan. Jangan bangga, jangan bilang bahwa kita hebat hanya karena beta orang bisa antar beta pulang di depan rumah ini, hanya beta saya begitu. Amin. Berubah sudah. Kalau kita tidak membuat pengakuan, kalau kita tidak membuat penyesalan di dalam diri bahwa kita sudah dosa di mata Tuhan, maka jangan pernah hitung berkat-berkat itu. Kita tidak akan dapat. Ketika anak-anak mengingatkan kita sebagai orang tua untuk berubahlah. Ketika orang tua mengingatkan kita, mari minta maaf salah. Mari kita sama-sama berdoa minta ampun di Tuhan. Berapa kali kita gagal dan lalu kita mencari Tuhan. Kalau kita gagal, kita sakit, kita susah cari Tuhan terlalu cepat. Tapi kalau kita berhasil cari Tuhan itu susah. Dia akan lebih semangat lagi karena apa? Ini kali beta gagal, ini kali beta berhasil, dan karena itu harus lebih semangat lagi supaya tahun depan dapat lebih lagi. Ternyata yang didapat sudah lebih kurang. Baru dia mulai dulu kepikir-pikir, pasti satu sudah tuh tiap hari lewat di sini. Apa yang perlu kita dapati di sini kita tidak akan dapat apa? Sadarlah bahwa kalau kita mau supaya tubuh perjanjian mau sampai di sini Tuhan menolong kita, ingatlah bahwa tugu atau batu sebagai tanda kemenangan itu berlaku bagi orang. Yang pertama, berkumpul dan berdoa. Yang kedua, mengaku dia bersalah. Yang ketiga, bernasar dan berjanji kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Orang tantangan datang, masalah datang, sakit penyakit datang, dia datang, tetapi dia tidak akan menjadi pemenang. Kita akan menjadi pemenang. Karena apa? Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak akan ada orang yang lewati bahwa dia bisa bertahan kalau dia ada di masa sulit. Tidak ada orang. Dia harus menangis. Menangislah dan bilang kepada Tuhan, minta ampun Tuhan kalau beta salah. Beta mau bilang bahwa sampai di sini Tuhan sudah tolong sama beta. Sekalipun beta kebun gagal, sekalipun beta anak-anak tidak berhasil, sekalipun beta pun keluarga ini tidak memiliki segala sesuatu, tapi kami masih selamat sampai sekarang. Dan karena kami selamat, maka biarkan Tuhan menyertai kami, supaya ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika ada sakit penyakit, ada orang yang mau menghancurkan kubur persekutuan itu tidak tersentuh. Karena apa? Tuhan menolong kita. Kalau kita kuat, kita hebat, saling tertolong Tuhan. 20 tahun mereka meminta kepada Tuhan. Berapa kali kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan kasih sesuatu yang kita minta? Berapa banyak? Ada orang yang ketika dia meminta 3 tahun dia dapat. Ada orang yang ketika dia meminta 1 hari dia dapat. Ada orang yang ketika dia meminta 1 jam dia dapat. Ada
Ada orang yang hanya mau omong saja, hari ini juga dia dapati. Karena itu percayalah bahwa kalau sampai sekarang Tuhan menolong kita, ingat penyertaan Tuhan itu tetap berlaku bagi orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini ada sukacita besar, kita bisa bertemu bersama-sama. Renungkan kasih Tuhan di saat siang, malam, duduk, berdiri, berjalan. Ingatlah, ajarkanlah itu bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi untuk anak-anak, untuk seisi rumah, supaya pertolongan Tuhan berlaku bukan hanya di tanggal 31 Desember, tetapi setiap harinya. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman. Amin. Vokal grup Petra disilakan untuk muliakan nama Tuhan. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art.
bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita membawa iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Bapa yang baik dan kuasa, dan Yesus Kristus, Anak yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kejahatan. Pada hari ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk mengampuni orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja satu berjamaah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Kidung Jemaat 178 bait yang pertama. Jemaat yang diberkati Tuhan, telah tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan kita pada saat ini, kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ 146 bait pertama dan seterusnya.
Mari kita menaikkan syukur dan sembah kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini di ujung tahun 2022 kami sebagai orang tua, anak-anak, perempuan, laki-laki, kecil dan besar yang sudah ada dan yang masih ada di dalam kandungan, semua kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk hidup kami. Seringkali kami meninggalkan Engkau, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu, dan terbukti bahwa sekalipun kami menyimpang dari kehendak-Mu, kami tidak setia, kami tidak taat, kami tidak melakukan segala kehendak-Mu dalam hidup kami, tetapi Engkau tidak pernah menyangkal diri-Mu. Engkau tetap mengasihi kami sebagaimana yang Engkau nyatakan bahwa sekalipun kami meninggalkan Engkau, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena Engkau tidak akan pernah menyangkali apa yang telah Engkau janjikan bahwa kami adalah milik kepunyaan. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa di surga, pencipta, pemelihara dan pelindung kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu tidak pernah terbatas, kemurahan-Mu tidak pernah terbatas, anugerah-Mu tidak pernah terbatas. Karena itu kami bersyukur. Keluarga demi keluarga, sanak saudara yang berkumpul semua saat ini, kami bersyukur. Walaupun di antara kami tidak ada saling baku tegur satu dengan yang lain, tetapi kasih Tuhan masih tetap ada. Sekalipun di antara kami masih menyimpan amarah dan dendam, dan kami juga ada berkumpul di tempat ini, tetapi kasih Tuhan masih tetap ada. Sekalipun kami masih menyimpan rencana-rencana yang buruk untuk sesama kami, kasih Tuhan masih tetap menyertai kami sampai saat ini. Sekalipun kami tidak setia, kasih Tuhan tetap berlaku sampai saat ini. Karena itu terpuji nama-Mu untuk firman-Mu yang telah kami dengar, mengingatkan kami setiap saat dan waktu bahwa kami perlu bersyukur. Kami harus mendengarkan seruan dari orang-orang yang diutus oleh-Mu mengingatkan kami. Setelah itu kami berdoa dan memohon pengampunan. Kami berpuasa untuk menyangkali diri kami, sehingga dengan demikian kuasa Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dan sebagaimana kehendak-Mu, kami ditolong sampai saat ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa jika Engkau dapati ada banyak hal yang kami perbuat menyimpang dari kehendak-Mu, maka tuntun kami oleh Roh Kudus, supaya dalam perenungan diri sebentar malam, ketika kami duduk di dalam keluarga kami, berefleksi tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, kami saling mengakui dosa dan kesalahan, bernasar dan memohon pengampunan daripada-Mu. Dan dengan demikian, ketika besok kami menyerahkan nasab keluarga masing-masing, kami sadari bahwa kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur untuk pekerjaan pelayanan yang terjadi selama ini, selama 1 tahun, dimulai dari lingkup sinode, klasis dan jemaat. Semua tidak kebetulan, semua terjadi atas kehendak. Ada suka duka, gagal berhasil, sakit, sehat, kami alami semuanya. Itu tidak akan pernah terpisahkan dari hidup kami, tetapi kasih setia tidak berubah.
Kami tetap terlindung, kami diberi kekuatan, kami diberi solusi, kami diberi harapan untuk terus melangkah dalam hidup ini. Dan karena itu kami mengucap syukur. Harapan kami, biar kami mengakhiri tahun ini dengan hal-hal yang membuat kami terus berefleksi dalam diri untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah menjauhkan kami dari kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk semua karya pelayanan yang dilakukan di dalam pemerintah kami, bangsa dan negara tercinta ini. Engkau telah menyertai sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalamnya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang mengalami bencana, ada yang mengalami duka, ada yang mengalami sakit. Kami percaya semua itu adalah pengetahuan dan rancangan. Karena itu kuatkan dan teguhkan hati pikir kami untuk kami tetap teguh dalam kasih dan pengharapan kepada-Mu. Dan dengan demikian kami sanggup mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami mengakhiri tahun ini dengan banyak pengalaman iman. Masing-masing tentu akan memberikan kesaksian tentang hidupnya, tentang cara berpikirnya, tentang cara bertindaknya. Karena itu kami mohon kepada-Mu, Engkau yang tidak terbatas itu, biarlah kiranya melingkupi kami senantiasa, supaya kami terus merenungkan apa yang baik yang harus kami lakukan semasa kami ada di dalam dunia ini. Apa yang mesti kami perbuat semasa kami ada dalam dunia ini, agar hidup ini memberi buah yang baik, buah yang benar dalam pandangan mata-Mu, ya Allah. Bapa di surga, kami berdoa dan kami memohon di penghujung tahun ini ada banyak hal yang kami renungkan, ada banyak hal yang kami minta kepada-Mu. Jemaat-Mu masing-masing telah menyatakan, milik kepunyaan-Mu telah menyatakan secara pribadi kepada-Mu apa yang mereka gumuli, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rindukan. Jadilah menurut kehendak-Mu dalam kehidupan tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, sekarang dan untuk seterusnya, supaya apa yang diharapkan tidak di luar dari kehendak Tuhan, tetapi semua semata-mata karena rencana Tuhan, karena kehendak Tuhan, dan semua itu akan dinikmati di dalam damai dan sukacita. Bapa di surga, jika Engkau dapati bahwa kami tidak melakukan kehendak-Mu, maka sekali lagi harapan kami, tuntun kami oleh Roh Kudus, supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami terus merenungkan yang terbaik dari hidup ini yang dapat kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dengar dan sambut kami di dalam doa ini, demi Kristus Tuhan, anak-anak yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, berjalanlah maju tanpa gentar, sebab Tuhan bersama kita. Berperanlah dengan berani, sebab di dalam Tuhan kitalah pemenangnya. Tugu peringatan kemenangan akan terus mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, Tuhan di pihak kita. Tetaplah berjuang dalam kebenaran, tetaplah teguh dalam pengharapan, sebab Allah kita, Immanuel, Dia beserta kita. Kita akan mengakhiri kebaktian kita saat ini dengan melakukan nyanyian Signino nomor 174, Laes Maneka. Let
Kembalilah, berlayarlah, dan berjalanlah di medan kehidupan. Jangan takut, sebab Tuhan akan beserta. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan selamat dari Allah, Bapa, dari Yesus Kristus Putra Tunggalnya, dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekarang sampai selama-lamanya.